Oke, kita berjumpa di channel ini. Sebenarnya konten mengenai VTube saya sangat gimana ya, dari dulu ingin membuatnya tapi selalu saya tahan-tahan karena menurut saya membuat konten tentang VTube itu pasti akan banyak yang pro ke saya dan pastinya akan ada yang membenci saya ya. Padahal konten ini pastinya untuk mendamaikan antara pro dan kontra mengenai VTube ya. Jadi damai itu indah. Di sini ada cakaran, ada catatan yang saya sudah tulis dengan tangan saya dengan pulpen ini. Sesuai judulnya, persamaan dan perbedaan YouTube dan juga VTube. Yang pro bilangnya kalau memang sudah banyak uang di VTube, kenapa harus menjadi YouTuber ya. Yang pemain VTube mengatakan, wah ini YouTuber membuat konten tentang VTube hanya untuk mendapatkan uang melalui Google AdSense, melalui konten YouTube-nya. Nah, sebenarnya kalau saya ingin mengatakan semua itu seharusnya tidak ada ya pemikiran seperti itu ya. Misalnya saya hal ini membuat konten tentang VTube di channel YouTube ya, karena sama dengan pemahaman saya dengan salah satu yang pro ke VTube itu ada Bang Demak kalau nggak salah ya namanya, yang mengatakan kan ada yang mengatainya bahwa kalau sudah di VTube sudah maksudnya duitnya sudah bagus, ngapain menjadi YouTuber ya. Ya menurut saya, pemahaman saya sama dengan Pak Dema itu, katanya VTube dijadikan penghasilan ya, YouTube itu sebagai tempat untuk berkreasi ya. Hal itu memang saya benarkan karena saya bisa dibilang YouTubers ya. Saya memiliki beberapa channel dan ada channel saya yang sudah dimonetize dan saya juga mendapatkan duit melalui YouTube ya, dan saya akui itu. Ini konten ini saya buat bukan berarti tujuan utama saya untuk mendapatkan duit ya. Sebenarnya bukan tujuan utama, tapi memang itu tujuan saya ya. Sekali lagi ya, itu tujuan saya tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama untuk kali ini saya ingin menyebarkan kebaikan, mendamaikan antara pro dan kontra ya. Oke, kita mencoba mendamaikan antara pro dan kontra dengan membahas persamaan dan perbedaan YouTube dan VTube. Oke, kalau persamaannya ini saya sudah tulis. Nah, persamaannya ya, menjadi YouTuber dan menjadi menjalankan aplikasi VTube itu butuh waktu dalam proses menuju sukses ya. Butuh waktu. Menjadi YouTubers itu butuh waktu ya. Butuh waktu, baik itu yang mungkin agak cepat, ada yang agak lambat. Misalnya saya, salah satu channel saya yang sudah dimonetize itu ada sekitar 6 bulan baru dimonetize. Jadi itu butuh waktu ya, dan butuh proses menuju sukses. Nah, butuh komitmen. Kalau di VTube pastinya berkomitmen juga ya, sebagai membernya, mungkin sebagai leader ya, harus komitmen dong ya. Jangan hari ini bilang A ke member, besoknya bilang C misalnya ya. Nah, kalau di YouTubers itu dia harus berkomitmen untuk selalu membuat konten ya. Kalau saya selalu membuat konten yang bermanfaat, kalau bisa yang mendamaikan seperti ini ya. Jadi itu persamaannya antara YouTube dan VTube. Selain itu butuh perjuangan ya, jadi kita butuh perjuangan pastinya ya. Kalau perjuangan pastinya sudah tahu, menjadi YouTubers itu harus berjuang untuk membuat pokoknya otak kita harus dimaksimalkan untuk membuat konten yang menarik ya. Kalau VTube itu berjuang untuk mendapatkan member mungkin ya, seperti itu. Nah, selanjutnya butuh pengorbanan. Nah, butuh pengorbanan itu bisa waktu, bisa biaya, bisa dan lain-lain. Butuh pengorbanannya itu
Kalau di YouTube waktu, ya, membuat konten itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, ya. Biaya iya pastinya untuk mengupload konten, untuk pokoknya yang lain-lainnya, ya, membeli HP, laptop atau komputer, ya. Begitupun untuk YouTube, kita harus mengorbankan waktu, ya, walaupun waktunya tidak seberapa menurut saya, karena ya saya juga bisa dibilang pemain YouTube juga, ya. Saya pernah diajak teman dan pernah memakai, ya. Saat sekarang kalau dibilang memakai nggak terlalu juga, ya, karena sebenarnya ada beberapa skema dari YouTube yang saya sebenarnya tidak sukai secara pribadi, ya. Bukan berarti mengajak Anda semua untuk tidak menyukai YouTube, ya, bukan. Hanya saja secara pribadi, ya, saya belum terlalu dibilang paham juga, iya mungkin, tapi secara skemanya memang ada beberapa yang saya tidak sukai, ya, menurut pribadi saya, ya. Bukan berarti mengajak Anda untuk berhenti bermain YouTube, tidak, ya, itu terserah Anda. Itu untuk persamaannya, ya. Untuk perbedaan YouTube dan PiTub. Oke. Yang saya lihat perbedaan yang mendasar itu sistem cara kerja mendapatkan uang, ya. Ini menurut pengalaman saya dalam beberapa minggu memakai PiTub, dan bisa dibilang sudah 2 tahunan lah, ya. Ya, sekitar 2 tahun saya membuat konten di YouTube, dan salah satu channel saya yang sudah dimonetize yang ini, ya. Kali aja Anda ingin ke situ. Itu ada sistem cara kerja mendapatkan uang yang berbeda, ya, antara YouTube dan PiTub. Kita nonton iklan untuk mendapatkan duit, ya. Nonton iklan dulu, diwajibkan 10 iklan per hari, lalu kita klaim, ya, untuk mendapatkan PP. Lalu kalau nantinya sudah sudah terkumpul dengan nominal yang sudah ditentukan, itu kita bisa ke ESI untuk menjualnya itu bisa member ke member, ya, bisa dibeli sama perusahaan, oke, untuk mendapatkan duit. Jadi member ke member kita dapat duit, atau dibeli perusahaan, ya. Yang dibeli perusahaan ini katanya, yang saya pelajari dari member-membernya, itu yang katanya dijadikan bonus ke member, ya. Membernya itu yang mungkin yang berprestasi, ya, seperti itu. Ya, ini bagusnya PiTub bisa siapapun, ya, siapapun bisa, ya, untuk menjadi member PiTub. Oke, kalau YouTube tidak semua yang sudah ada konten YouTube, kontennya yang masuk di YouTube itu menjadi YouTubers yang berpenghasilan, ya, karena harus membuat konten dan menuju ke monetisasi itu memiliki persyaratan minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang, lalu bisa dimonetize, ya. Setelah itu kontennya disematkan iklan, ya. Yang iklannya itu bisa di skip bagi yang tidak suka dengan iklan, ada yang tidak bisa di skip juga, ya. Lalu kita mendapatkan duit melalui Google AdSense, ya. Jadi YouTube mengirimkan laporannya ke Google AdSense, di Google AdSense akan mengirimkan ke rekening kita, ya. Duit ini pastinya yang dari iklan ini, ya, duitnya ke YouTubers langsung, dan sebagian itu ke Google atau istilahnya ke YouTube lah, ya. Pokoknya di perusahaan YouTube yang dimiliki oleh Google, ya. Nah, yang saya tadi bilang agak tidak suka dengan skemanya itu PiTub karena seperti ini, nonton dapat PP, ke action counter, lalu dapat duit, ya.
Yang saya sukai dengan YouTube itu duitnya langsung ke kita ya. Jadi maksudnya ini memang dari iklan ini, dari konten yang disematkan iklan itu hasilnya duit ya, bukan PP. Jadi langsung duit ke kita, sebagian ke YouTube. Itu perbedaannya ya, perbedaan sistem cara kerja mendapatkan duitnya. Tapi bukan berarti saya mengatakan P2P ini sangat tidak bagus ya. Ini sebenarnya sudah bagus, hanya saja mungkin ada perbaikan-perbaikan ya bagi segelintir orang yang kontra dengan P2P. Oke. Ya, yang kontra dengan P2P kan sebenarnya selama ini mengatakan P2P itu agak identik dengan Ponzi ya. Ya seperti itulah ya. Saya tidak mengatakan, ini hanya saja saya melihat seperti itu ya di komen-komen di channel-channel lain dan yang dibahas oleh YouTubers lain. Oke, jadi itu perbedaannya sistem cara kerja mendapatkan uangnya. Nah, kalau disuruh milih yang mana yang bagus, kalau secara pribadi ini yang bagus YouTube ya, karena dia langsung menghasilkan duit. Kalau YouTube PP masuk ke sini, lalu ke sini ya, baru dapat duit. Tapi bukan berarti P2P itu tidak bagus ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Hanya saja mungkin bisa disempurnakan ya. YouTube juga sebelumnya mungkin ada di fase di bawah juga ya, di fase 0 lah ya ceritanya ya. Sebuah perusahaan itu yang besar sekarang itu dia itu beranjak dari 0 juga ya. Jadi bisa jadi P2P nantinya juga akan beranjak besar kalau menurut saya, kalau mengikuti zaman dan juga memperbaiki segala yang dipermasalahkan sama kontra ya. Kalau saya menilai positifnya sih sebenarnya yang kontra dengan P2P itu kita bisa ambil beberapa poin untuk dijadikan kritikan membangun ya buat perusahaan P2P. Oke. Sip. Oke. Di sini saya sudah menjelaskan juga, sudah menulis juga ya. Kalau di P2P itu saya bisa artikan secara pribadi merupakan aplikasi mencari rezeki dengan melalui nonton iklan ya. Dengan cara ini, kalau di YouTube tempat untuk, atau dibilang platform ya, tempat untuk membuat konten bagi konten kreator untuk berkreasi dan mencari rezeki ya. Oke. Saya rasa semua manusia yang ada di dunia ini pernah merasakan lapar ya. Jadi kalau dibilang YouTubers, misalnya saya nih ya, ada yang mengatakan saya, wah hanya ingin viral nih, hanya ingin mendapatkan duit dari konten ini ya. Kalau saya mengakui hal itu memang salah satu tujuan ya, tapi tujuan utama saya sebenarnya untuk menjelaskan atau membuka hati Anda para pro dan kontra P2P untuk selalu damai ya. Damai itu indah. Oke, kita coba berpikir positif di konten ini. Mudah-mudahan yang komen di bawah baik-baik semua ya komennya ya, walaupun saya tidak terlalu yakin ya, karena bisa dibilang pro dan kontranya ini sangat militan menurut saya ya. Sebagian ya gitulah. Oke. Selanjutnya tentang izin ya. Di sini saya sudah mendengarkan detik.com itu ya. Saya sudah membaca beritanya, saya sudah mendengarkan podcastnya ya bersama dengan ketua SWI, Satgas Waspada Investasi ya, yang mengatakan akan menormalisasi P2P kalau mengikuti masukan SWI. Yang saya ingat ada dua, ini saya tulis,
Ini yang saya ingat, sebenarnya ada beberapa poin. Katanya masukkan SWI ke Pitup harus memakai rupiah ya, jangan memakai dolar ya. Kan sekarang satu PV itu $1 ya. Itu kalau bisa dirupiahkan saja. Itu sebenarnya hal yang mungkin gampang saja ya. Misalnya Rp1 14.000. Oke, itu ya, kita berpikir positif saja, itu gampang ya untuk itu melakukan hal itu. Nah, mungkin yang susah yang di sini tidak memakai sistem referral seperti permainan Ponzi yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Ada beberapa poin lagi masukan SWI di podcast itu. Silakan Anda dengar, tapi yang full ya. Karena ada oknum YouTuber yang memasukkan di channel YouTube-nya itu rekaman podcast yang tidak lengkap ya. Ada beberapa yang dipotong yang seakan-akan betul-betul menghalalkan segala cara ya. Oke. Ya, dari situ bisa paham mungkin. Nah, untuk kelemahan. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan tentang kelemahan. Kita terusin dulu ya. Kelemahan dari pro dan kontra ya. Pro dalam artian yang suka dengan Pitup, kontra itu yang tidak suka dengan Pitup. Kelemahannya beberapa ya. Itu kadang saya melihat saling merasa benar tanpa membenarkan dengan hati yang dingin ya, misalnya tentang office atau tentang kantornya Pitup. Kan memang ya kantornya Pitup itu kan bisa dibilang belum ada ya. Ada pernah menyewa kantor di Jakarta, saya lihat, saya lupa nama alamatnya di mana tepatnya, yang jelasnya bisa Anda cek di channel-channel yang kontra dengan Pitup itu, memperlihatkan kantornya memang sebenarnya hanya menyewa, itu pun sudah selesai masa sewanya, dan pada akhirnya itu menjadi olok-olokan ya, menjadi bahan bagi yang kontra dengan Pitup. Nah, di sini bagi pemain atau leadernya ya, leader Pitup itu merasa benar bahwa ada yang mengatakan office-nya itu memang ada ya, dengan ini oknum saja ya. Ada yang mengatakan memang benar di Jakarta ada alamatnya ini, tanpa membenarkan hal itu ya. Misalnya nih lihat nih, saya ke kantornya sekarang ya. Nah, dia tidak menampakkan seperti itu ya. Jadi merasa benar lah ya. Hal itu sebenarnya jangan ya. Coba diambil dengan baik ya. Dijawab dengan baik. Misalnya ya. Virtual office itu memang ada istilah seperti itu. Ada beberapa misalnya ada beberapa perusahaan juga memakai cara itu ya. Kemungkinan para pemilik Pitup ini akan membuat kantor nantinya ya. Nah, di sisi lain yang tidak bagusnya dari hal ini yang saya lihat, selalu leadernya saja yang ngomong ya. Kenapa tidak sekalian yang si pemilik Pitup ini ya, yang seharusnya memberikan penjelasan agar tidak ada pro kontra yang terlalu berkepanjangan ya, mengatakan mungkin bisa menjelaskan tentang kantornya bagaimana. Ada yang membenarkan juga, yang merasa benar bahwa saat sekarang sudah sistem internet, ngapain punya kantor, kalau mau menghubungi Pitup kan bisa melalui email, bisa melalui HP, bisa melalui melalui internet. Hal itu sebenarnya juga bukan suatu pembenaran yang bisa dibilang good ya, bukan yang good. Yang bagus itu sebenarnya kalau menurut saya mungkin nanti akan ada kantornya ya, dan kantor itu memang dibutuhkan, apalagi buat perusahaan yang besar, yang akan besar atau yang sudah besar ya. Yang kecil pun sebenarnya dibutuhkan kantor juga ya, mungkin sebagai tempat pertemuan atau mungkin sebagai ya namanya perusahaan, apalagi yang
advertising begini mungkin ada kolega-koleganya yang akan ketemu. Kan tidak mungkin kolega-kolega P2P itu kita mau rapat di mana nih ya, misalnya di kantor P2P gimana, wah kita tidak punya kantor ya, kan gak enak juga ya seperti itu. Jadi ambil positifnya untuk setidaknya memberikan semangat bagi yang memiliki P2P ini untuk secepatnya mungkin ya memiliki kantor ya. Dan hal ini mungkin sudah dipahami ya, baik yang pro maupun yang kontra dengan P2P. Oke, di sisi lain yang kontra dengan P2P, jangan selalu mengatai bahwa kantornya tidak ada langsung dikatai bilang ini ilegal ya. Jangan juga ya. Menurut saya yang bisa menentukan legal ilegalnya itu adalah pihak pemerintah ya. Oke. Nah, selanjutnya ini dia nih. Kelemahannya antara pro dan kontra yang semakin kayak mau perang dunia nih ya. Mengatai orang sok jago, tapi menyerang balik dengan sok jago pula ya. Bahkan ada yang menyerang pribadi. Nah, ada yang menyerang pribadi misalnya ada yang mengatakan sifat tua ya, padahal nantinya juga kita semua kan akan tua ya. Jangan menyerang pribadi seseorang ya. Nah, saran saya sih sebenarnya ini ya, satu, tiap pro dan kontra saling menjelaskan dengan hati yang damai ya. Misalnya tentang kantor yang tadi ya, kalau bisa dijelaskan dengan secara baik-baik. Misalnya leader P2P mengatakan, oh iya kami akan coba mencari tahu ke pimpinan P2P gimana nih tentang kantornya. Jangan bilang jangan mencari pembenaran bahwa kantor itu tidak penting ya. Kalau menurut pribadi saya, sebuah perusahaan besar itu harus memiliki kantor ya, baik itu yang kecil maupun yang besar. Kantornya kecil pun yang jelasnya kantor ya. Saya sih berpendapat begitu, karena itu seperti apalagi advertising ya. Apabila ada yang ingin kolega-koleganya datang untuk meeting kan gak enak. Kalau misalnya kita meetingnya di mana, pas dimintanya meeting atau datang ke kantornya kan lebih nyaman ya. Bisa ada trust ceritanya ya, ada kepercayaan ke perusahaan itu. Oke. Selain itu, saran saya kepada pemerintah ya, seharusnya lebih sigap lagi dari hal sekarang. Sekarang saya lihat sudah agak sigap ya, untuk memberikan informasi, untuk mendamaikan. Seharusnya seperti itu ya. Seharusnya pemerintah itu lebih sigap untuk mendamaikan. Jangan melihat suatu permasalahan itu besar tidaknya ya. Saat sekarang mungkin masih saling menyerang melalui dunia maya. Jangan sampai ada nantinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya, antara kita semua pastinya. Mungkin menyerang secara darah berdarah ya, jangan sampai ya. Itu harusnya pemerintah ikut andil lebih sigap untuk mendamaikan antara pro dan kontra tentang P2P ini. Dan pemerintah lebih sigap menginformasikan dalam hal ini. Pemberitaan detik.com dan podcastnya itu akan ada yang pro kontra juga ya. Saya sebenarnya sangat menjempoli untuk kayak Detik ya, karena sudah mewawancarai ketua SWI yang sebagai perwakilan pemerintah untuk menginformasikan hal-hal yang mungkin butuh diluruskan antara pro dan kontra P2P ini. Oke. Nah, yang ketiga, berkata kasar itu saya katakan no ya. Dan mungkin perkataan lainnya yang tidak pantas, karena saya lihat ada yang mendungukan orang ya, kayak mengatakan binatang ya. Ada yang satunya mengatakan menyerang secara pribadi, yang katanya Pak Tua lah. Walaupun itu fakta, tapi di sisi lain kan ada tanda kutip mengejek ya.
Jadi sebenarnya jangan ya berkata kasar. Dan di sini mungkin yang paling penting yang di sini, kita kan sama-sama manusia ya. Yang nonton ini pasti manusia, baik yang pro maupun yang kontra tentang P2P. Di sini kita seharusnya memanusiakan manusia, jangan membinatangkan manusia. Oke? Jadi seperti itu ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak saya masukkan di sini. Ini saya catat sekitaran 3 jam di hari ini. Ya mungkin akan saya catat besok. Kalau misalnya banyak yang menyukai konten seperti ini, akan saya buat konten selanjutnya tentang P2P dalam hal segi kenetralan saya ya, antara pro dan kontra. Mungkin saya bisa ada di tengah-tengah lah ya ceritanya ya. Oke, ada banyak hal yang saya tidak mengetahui tentang P2P juga ya, tentang Ponzi, tentang MLM. Jadi yang mungkin akan hal ini dalam konten ini saya juga butuh pencerahan bagi Anda, tapi pencerahannya yang positif ya, yang bisa menjelaskan dengan hati damai di kolom komentar. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan untuk konten kali ini. Semoga bisa mencerahkan buat Anda pro dan kontra P2P, bahwa kita satu Indonesia, jangan saling menyerang ya. Kita seharusnya bersatu. Perbedaan itu suatu hal yang wajar saja, apalagi dalam suatu bisnis. Oke, kita ketemu di video yang lainnya.